Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Seorang wanita pasti akan hamil dan mengandung seorang anak di rahimnya. Hal tersebut merupakan hal yang paling membahagiakan untuk mereka, karena dari dalam rahimnya akan lahir seorang anak yang akan ia besarkan dengan penuh kasih sayang. Selama kehamilan mereka akan menjaga kandungannya dengan sebaik mungkin agar sang anak yang ada di dalam kandungannya lahir dengan sehat dan selamat. Kesulitan saat mengandung yang mereka rasakan tidak menurunkan rasa cinta mereka terhadap anaknya. Bahkan sakitnya proses melahirkan pun dengan ikhlas mereka jalani. Namun pada zaman sekarang ini sahabat beriman, sudah mulai banyak wanita yang berniat menggugurkan kandungan mereka. Hal itu sungguh mengejutkan, karena hal tersebut sama saja seperti membunuh bayi atau darah dagingnya sendiri. Lalu bagaimanakah hukum Islam memandang tentang seorang wanita yang melakukan aborsi, dan azab apa yang akan menimpa mereka, serta bagaimana dampaknya untuk kesehatan wanita tersebut? Kalian penasaran sekarang? Tonton video ini hingga akhir agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut ngeri akan terkena azab ini jika kamu sengaja menggugurkan kandungan versi dari Magenta Islam. Hukum larangan melakukan aborsi. Seorang wanita sahabat beriman akan naik derajatnya saat dirinya sudah menjadi ibu. Jiwa keibuannya akan mulai tercipta saat dia mengandung. Segala upaya akan dilakukan untuk melindungi anaknya yang masih ada di dalam kandungan. Mereka akan mengalami banyak kesulitan dalam berkegiatan sehari-hari. Namun semakin banyak cobaan, dan jika mereka menerimanya dengan ikhlas, maka semakin besar pula pahala yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan saat proses melahirkan pun menjadi momen yang paling berat. Sang ibu akan mempertaruhkan nyawa untuk anaknya yang akan lahir ke dunia. Sungguh berat pengorbanan sang ibu untuk anak-anak mereka. Namun saat ini ada beberapa wanita yang memilih untuk menggugurkan kandungannya. Hal ini dilakukan karena banyaknya rasa malu karena kehamilan yang dialami hasil dari perzinahan. Sungguh perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Dalam Islam sendiri, aborsi dengan alasan menghapus malu atau menutupi aib sangatlah dilarang. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Jika dalam kesehatan tidak mengganggu nyawa dari ibu dan anaknya, maka haram melakukan aborsi. Jika dilakukan, maka sama saja membunuh orang. Hati-hati, jangan macam-macam dengan aborsi. Dari dakwah tadi kita pun dapat mengetahui bahwa melakukan aborsi dosanya sama dengan membunuh manusia. Sungguh dosa membunuh orang sangatlah besar, dan Allah murka kepada orang yang membunuh saudaranya sendiri, apalagi darah dagingnya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 31. Jadi sahabat beriman, tidaklah diperbolehkan kita sebagai umat muslim yang beriman untuk membunuh anak yang sudah menjadi darah daging kita sendiri. Betapa teganya sebagai orang tua yang punya keberanian untuk melakukan aborsi, lalu neraka jahanam akan menjadi tempat untuk orang-orang yang membunuh orang lainnya. Sungguh mengerikan, bukan sahabat beriman? Hal ini dengan jelas diterangkan dalam Al-Quran, dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Maka dari itu sahabat beriman, jika dari kesehatan tidak mengancam sang ibu yang mengandung, janganlah terbesit niatan untuk menggugurkan kandunganmu, karena hal tersebut sangatlah keji dan akan membuat kita masuk ke dalam neraka jahanam yang pedih dan mendapatkan siksa yang kekal di sana. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin.
Hukum aborsi untuk kesehatan. Di Indonesia sudah banyak praktek aborsi. Bahkan ada beberapa tempat yang membuka praktek tersebut secara ilegal. Hal ini sungguh memprihatinkan karena mereka datang ke sana untuk menggugurkan kandungannya yang dihasilkan dari hubungan perzinahan. Banyaknya yang ke sana adalah pasangan yang masih muda bahkan di bawah umur juga. Dalam ajaran Islam sendiri, melakukan aborsi dengan alasan karena malu hasil perbuatan zina, maka hal tersebut dilarang dan jika tetap dilakukan, maka akan mendapatkan dosa besar seperti membunuh manusia. Namun ada beberapa kasus kehamilan yang memang mengancam nyawa dari sang ibunda. Maka dari itu, menggugurkan kandungan diperbolehkan. Hal ini pun disampaikan oleh Ustadz Buya Yahya dalam ceramahnya. Jangan sampai terlintas di benak kita berbicara untuk menggugurkan kandungan. Baru nanti misal ada kejadian, dua hal yang pengguguran ulama ini diperkenankan, yaitu di mana saat seorang ibu menurut medis, menurut dokter kehamilannya berbahaya dan jika dilanjutkan bisa menyebabkan kematian. Boleh bayi kecil tersebut yang belum ditiupkan ruh digugurkan. Yang kedua adalah jika bayinya menurut dokter dengan analisa medis yang benar, jika bayinya lahir akan membuat capek sang anak, maka di saat seperti itu baru diperkenankan untuk digugurkan. Dari takwa tadi kita pun mengetahui jika menggugurkan diperbolehkan karena faktor medis dan kesehatan. Jika kehamilan tersebut akan mengancam nyawa sang ibu, hal tersebut boleh untuk dilakukan. Namun jika tidak, sahabat beriman jangan sekali-kali berani untuk menggugurkan bayi yang sudah ada di dalam kandungan. Dosa yang sangat besar jika berani menggugurkan kandungan tanpa alasan medis atau kesehatan. Betapa teganya seorang ibu menggugurkan calon anaknya sendiri yang telah ada di rahimnya. Setiap wanita mempunyai jiwa keibuan dalam diri mereka. Jika hal tersebut tetap dilakukan, maka hilanglah hati nurani yang ada dalam diri sendiri. Sungguh azab Allah sangat pedih dan siksa neraka amatlah kejam. Masihkah kalian berani melakukannya, sahabat beriman? Azab untuk pezina. Salah satu alasan menggugurkan kandungan adalah kedua orang tuanya malu karena hal tersebut merupakan hasil perbuatan zina mereka. Dalam ajaran Islam sendiri sudah sangat jelas untuk melarang para umatnya melakukan perbuatan zina karena akan mendapatkan kerugian dan dosa yang sangat besar. Dalam Al-Quran juga sudah ada larangan untuk kita mendekati perbuatan zina. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Namun pada zaman sekarang ini, banyak anak muda yang menjalin hubungan sangat dekat dengan seseorang yang bukan muhrimnya. Hal itu tentu menjadi celah untuk setan dan iblis merayu mereka untuk masuk ke dalam perbuatan dosa. Zina sendiri, sahabat beriman, merupakan dosa yang sangat besar. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Selain mendapatkan hukuman di akhirat nanti, para pezina juga akan mendapatkan hukuman di dunia. Hal ini juga diterangkan dalam hadis. Perawan dengan perjaka jika berzina, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda jika berzina, maka dicambuk 100 kali dan dirajam. Hadis riwayat Muslim. Bukankah akan sangat pedih, sahabat beriman? Lantas mengapa kita masih melakukannya? Allah juga akan murka kepada para pezina dan tidak akan menolong mereka di hari kiamat nanti. Hal ini sungguh sangat azab yang pedih untuk mereka. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, 3 jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak memandang kepada mereka, sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta, dan orang miskin yang sombong.
Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, jauhi perbuatan zina dan segeralah bertaubat karena azab neraka akan menjadi tempat untuk para pezina. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.